Iya, oke. Baik, Soli, selamat pagi. Masih bersama dengan ini di kesempatan saya hari ini. Kalau Anda bersama dengan kami di feed sosial media ya, kami informasikan di sana kami akan menghadirkan Pastor Roy Cahyadi dan Pastor Monica untuk berbagi ingatan baik untuk sharing ya. Juga nanti kita akan dengar journey beliau bagaimana melayani Tuhan. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, sama sapa dulu beliau. Selamat pagi, Pastor Roy Cahyadi, Pastor Monica. Shalom, selamat pagi, Indi. Iya, iya, terima kasih. Senang banget ya. Saya tuh ketemu beliau itu waktu sidang, ya. Cuman sekilas, cuman senyum-senyum gitu kan, tapi berani menyapa beliau waktu di IG. Puji Tuhan, terima kasih ya di sela-sela kesibukannya masih bisa berikan kesempatan untuk sharing di kesempatan pagi hari ini ya. Apa kabar nih, Pastor? Shalom, puji Tuhan. Luar biasa, Indi. Ya. Thank you buat kesempatannya. Iya, sama-sama Pastor. Kami juga sangat bersyukur kalau Pastor Roy bisa berbagi. Ini silakan. Em, Mungkin apa sih sebelum kita nanti ke bagaimana bertemu dengan kasih karunia Tuhan sehingga melayani kayak gitu ya. Tapi pasti ada hal-hal yang Tuhan sediakan ya untuk level up itu, ada yang namanya lembah, ada yang namanya badai katanya. Pastor Roy kayaknya lebih paham deh dari India. Silakan Pastor. Silakan Pastor Ya, Roy dan Pastor Monica. ya, shalom buat Good News Family semuanya. Puji Tuhan kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk menyaksikan apa yang menjadi ingatan baik buat kami, Hmm. terutama apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami ini. Yes. Saya percaya bahwa semua atau apapun tidak ada yang pernah kebetulan yang Tuhan Amin. izinkan dalam kehidupan kita ini. Mhm. Nah, satu hal yang membuat saya bisa seperti sekarang ini, yang pasti karena Tuhan. Ya, saya percaya itu hal yang tidak mudah memang ketika kami melewati pun juga sejujurnya saya itu nggak pernah kepikir untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Mhm. Ya, karena ketika kami menikah di tahun 95, pada Mhm. waktu itu istri saya yang lebih dahulu Kristen, ya. Saya Oke. Kristen tapi Kristennya KTP aja, seperti itu. Iya, Jadi iya. memang istri saya yang lebih dahulu dia memiliki sebuah komitmen untuk terus menjadi seorang Kristen yang ya tentunya terus bertumbuh seperti itu. Mhm. Tapi ya saya ngikutin aja. Bahkan satu hari ketika saya sempat diberi kesempatan untuk ada di sebuah komunitas bergereja, kemudian diminta tolong untuk berdoa, ya saya siap, tapi saya single istri saya biar dia yang berdoa seperti itu. Untungnya Jadi kalau senggolannya hari otomatis ya, Pastor ya. Otomatis ya. iya, jadi kalau hari ini saya bisa seperti sekarang ini, kalau nggak Tuhan nggak mungkin, saya pikir Yes. seperti itu, dan itu Mhm. pastinya. Nah, Mhm. memang seperti ini, Indi. Ketika kami married tahun 95 itu, Mhm. ya pada umumnya lah setiap pasangan suami istri yang menikah tentunya kan berharap segera punya anak. Mhm. Kalaupun ada yang tidak kepingin segera, biasanya tetap ujung-ujungnya juga berharap punya keturunan seperti itu. Iya. Nah, Mhm. satu hari ketika kami juga mencoba untuk berusaha ya untuk apa artinya diberi kepercayaan untuk kami punya anak, itu kok rasanya nggak diizinkan, nggak dapat seperti itu Mhm. berjalan 1 tahun, dan kemudian melewati tahun berikutnya sampai ya kami juga ke dokter juga, kami juga Nah. periksa, Mhm. dan setiap dokter yang kami kunjungi, mereka juga memeriksa kami dan semuanya sehat. Jadi saya sehat walafiat, istri saya juga Yes. sehat Mhm. sempurna adanya seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa kok belum dikasih kepercayaan itu. Nah, Mhm. sampai satu hari ketika saya ketemu dengan salah satu teman saya itu di Jogja, beliau adalah seorang manajer di mall yang ada di Jogja. Mhm. Nah, dia sampaikan, Roy coba tuh periksa ke dokter di mana saya periksa, dia bilang seperti itu. Mhm. Itu dokter yang cukup terkenal sih di Mhm. Jogja.
Nah, dokter kandungan ya tentunya. Kemudian Ya. saya merasa semangat. Ya, saya merasa bahwa ini waktunya seperti itu. Nah, kemudian saya akhirnya memberanikan diri dengan istri menuju ke Jogja. Dan ketika sampai di Jogja, kami ketemu dengan dokter ini dan dia apa? Ya, kami konsultasi. Beliau sampaikan kalau mau periksa dengan saya, semua apapun yang pernah Bapak Ibu ini periksa ke dokter-dokter yang lain sudah nggak usah dibawa. Nanti mulai start awal dengan saya, dia bilang seperti itu. Karena nanti saya akan lakukan yang namanya waktu itu laparoskopi. Laparoskopi itu jadi sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh istri saya, kemudian akan dicek apakah ada sesuatu yang bermasalah seperti itu. Itu tahun 697 kalau nggak salah waktu itu ya. Ya 97-an lah, 97. Ya 97. Nah, kemudian waktu itu dokternya sampaikan ke saya bahwa ini kalau memang benar jadi seperti itu, ya Bapak Ibu mesti harus siapkan dananya dulu. Dananya kurang lebih sekitar kalau nggak salah waktu itu 8 sampai 10 juta. Tahun 97 itu pas krisis moneter. Itu mungkin kalau kurs sekarang kira-kira sekitar 150-an juta lah mungkin ya. Jadi waduh waktu itu saya bilang aduh duitnya sopo iki saya bilang gitu. Kayaknya kok enggak mungkin gitu. Tapi ya itulah saya belajar kalau orang butuh itu apapun pasti akan diusahakan. Pasti akan diusahakan seperti itu. Jadi waktu itu saya bilang sama istri saya, wes kok diutang-utang rak apa-apa saya bilang gitu. Yang penting tujuan kita tercapai seperti itu. Nah, luar biasanya akhirnya kami sepakat, kami janjian dengan dokternya harinya. Nah, memang bertepatan dengan ketika saya mengiyakan itu, tidak lama kemudian saya dikabari oleh gembala di mana kami bergereja pada waktu itu. Waktu itu gembala bilang bahwa tanggal sekian nanti akan ada peneguhan nikah, akan ada peneguhan nikah. Nah, itu bertepatan dengan tanggal kami janjian dengan dokter. Nah, itu yang membuat saya jadi bingung ini pada waktu itu. Mau peneguhan nikah atau periksa ke dokter. Karena ada latar belakangnya dengan peneguhan nikah ini. Nah, mungkin istri saya akan cerita dulu. Nah, berkaitan silakan dengan Mbak Monica. Silakan. Ya, baik, terima kasih Indi. Seperti yang sudah diceritakan oleh Pak Roy tadi, memang seperti itu kejadiannya pada waktu itu. Singkat cerita, setelah kami bergumul, saya menyerahkan waktu ditanya suami ini, bagaimana menurutmu? Nah, saya keinget bahwa biarlah suami yang menentukan ya, memutuskan, menentukan apa yang harus diambil. Oleh karena itu, kami akhirnya Pak Roy ini memutuskan untuk udah kita lakukan peneguhan nikah aja di gereja. Puji Tuhan. Ya. Tuhan. Ya, jadi akhirnya seperti itu dan urutannya sampai akhirnya setelah melakukan beberapa langkah dari dibaptis sampai peneguhan nikah, terus sampai ke pemeriksaan laborat, ya, di mana beliau ini kalau sering memeriksakan hasil urin saya di laborat itu sampai istilahnya itu wah bosen. Hasilnya saya negatif terus gitu. Sampai pada hari kami peneguhan nikah dan langsung meneruskan ke surat-surat catatan sipil. Akhirnya selang 10 hari dari itu langsung kami Pak Roy yang mengambil hasil laboratorium dari pemeriksaan urin itu ternyata positif waktu itu. Wah, luar biasa. Saya ikut merinding ini, Bu. Ya. Beliau ini punya naksar mungkin ya. Kalau dipercaya Tuhan punya keturunan,
akan lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan dan bersaksi di mana-mana begitu. Nah, dari perjalanan itu membawa Pak Roy ini sampai kepada panggilan Tuhan dalam hidup. Nah, ini yang beliau yang akan cerita sendiri. Nah, itu bagaimana bertemu dengan kasih karunia yang sesungguhnya, berserempetan, bertemu ya tepatnya ya Pak Roy. Silakan Pastor. Ya, memang gini, sebetulnya sebelum kami periksa ke dokter itu, kami sempat ketika kami kan waktu itu tinggal di Salatiga, kerja di Semarang. Jadi setiap hari itu kami PP ya, pulang pergi, riwa-riwi. Nah, di tengah perjalanan biasanya memang karena istri saya ini lebih Kristen dulu, jadi dia seringkali putar kaset seorang hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan ini sempat beberapa kali cerita kalau ada beberapa pasangan-pasangan yang sempat ketemu dengan beliau ini, kemudian minta didoakan. Nah, Tuhan akhirnya kabulkan seperti itu. Nah, satu hari ketika kami ada di kantor, beliau ini karena kenal dekat dengan kakaknya istri saya, kenal dekat dengan Bu Monica ini, kakaknya Bu Monica ini, kakaknya sampaikan ke saya, Roy, ini loh ada ini hamba Tuhan ini siapa seperti itu, kemudian mau nggak didoain seperti itu. Nah, saya bilang ya kalau didoain kenapa enggak ya, saya pikirkan seperti itu, siapapun lah. Nah, akhirnya kami datang ke kantor beliau ini, kantor kakaknya, saya sampaikan. Nah, sebelum saya sampaikan, hamba Tuhan ini bilang, "Nopo gitu, mau keperluannya mau ngapain gitu. Anu Pak, kepengen didoake apa? Punya anak," saya bilang gitu. Nah, kemudian beliau ini jawab dengan jujur dan tegas ya. Bentar. Dia bilang, "Lah memangnya aku dukun bayi," katanya gitu. Nah, kemudian dia bilang, "Ya wes yuk kita sembahyang sebentar." Nah, kemudian dia ngajak berdoa. Selesai waktu itu dia tiba-tiba aja sampaikan, "Nah, surat-suratmu kenapa?" Dia bilang gitu. "Lah, surat apa ya Pak?" Saya kan tanya seperti itu. Nggak tahu. Pokoknya kok saya dapat sesuatu katanya surat-surat gitu. Terus saya bilang, "Apa surat nikah ya Pak?" "Loh, lah memangnya nopo surat nikah?" Dia bilang seperti itu. Nah, kami ini belum buat surat nikah Pak gitu. "Loh, lah kenapa kok enggak bikin surat nikah lah? Nanti kalau anakmu lahir terus jadi anak sopo," katanya gitu. Nah, kemudian singkat cerita, ya kalau kamu mau menuruti hukumnya Tuhan, ya kamu juga harus mengikuti hukumnya pemerintahan setempat seperti itu. Nah, akhirnya dari hal ini kami mulai mencoba untuk mencari surat nikah itu, karena yang pertama saya Kristen tapi kan KTP belum baptis dan seterusnya seperti itu. Nah, akhirnya ketika kami ada di Salatiga pada waktu itu, akhirnya kami mencari gereja. Nah, tujuannya sebetulnya ya untuk cari surat itu saya waktu itu. Jadi nggak ada sesuatu motivasi yang lain, hanya mau mendapatkan surat nikah yang nantinya bisa dipakai untuk ke catatan sipil. Seperti itu. Ya, mungkin ditambahkan Bu Monik. Silakan Bu Monik. Pak Roy cerita mundur lagi Indi, jadi jangan bingung. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini bagus sih, kronologisnya tuh luar biasa sekali. Gun Soli, yang harus saya luruskan adalah setiap orang tuh punya pengalaman yang unik bersama dengan Tuhan ya Pak. Mungkin Anda punya case yang sama, belum dianugerahi Tuhan momongan, tidak dengan cara yang sama seperti yang dialami Pastor Roy dan Pastor Monica, karena waktu itu yang diingetin adalah surat. Nah, ini kebetulan seperti ini. Case-nya kan berbeda-beda, tetapi itulah keunikan dari kasih karunia Tuhan ya. Lanjutkan, silakan Pastor Monica. Ya, memang berawal dari itu ya, jadi ketemu sama Tuhan, lalu kami tidak langsung percaya pada waktu itu ini. Oh, jadi ya berjalan natural aja gitu. Terus kami sharing dengan waktu itu kami punya Bapak Ibu Gembala ya di gereja setempat, kami sampaikan itu, dan mereka mencatat bahwa keperluan kami adalah melakukan peneguhan nikah. Kami mau itu ya. Terus
itu tidak langsung ya, tapi beberapa tahun ya mungkin ya, beberapa bulan atau tahun ya. Kemudian kami dihubungi tanggal sekian ada pengajuan nikah di gereja, ikut sekalian enggak gitu. Kan memang itu keperluan kami. Nah, tepat pada saat itu barengan dengan saya harus jadwal. Iya, akhirnya Tuhan mengerjakan begitu indah pada waktunya sehingga kami mempunyai keturunan, mempunyai momok. Nah, lalu dari situlah perjalanan dimulai untuk khususnya untuk suami saya yang pada waktu itu masih bekerja, tapi akhirnya dengan pergumulan beliau ini menentukan dan memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Tentunya dengan bimbingan dari Bapak Ibu Gembala kami. Nah, awalnya itu dimulai dari waktu kami bergereja di bawah Bapak Ibu Gembala kami. Kami dipercaya untuk memegang komsel, ceritanya begitu. Lalu waktu saya sudah hamil itu kan tidak mungkin untuk PP ya dari Salatiga ke Semarang. Jadi setelah punya anak itu kami tinggal di Semarang. Nah, waktu itu Bapak Ibu Gembala kami itu mengatakan begini, kamu sekarang tinggal di Semarang. Nah, kalian coba cari gereja yang Tuhan ada gerakkan di dalam hati itu di mana. Kalian cari gereja. Nah, waktu itu Bapak Ibu Gembala kami itu hanya memikirkan kami ini bisa beribadah tetap gitu. Jadi kerohanian kami bisa terus terpelihara. Ya, betul. Tapi dari waktu ke waktu kami beribadah, tapi waktu ditanya kok belum ketemu ya Pak waktu itu. Nah, terus akhirnya beliau mengatakan, nah kalau begitu kalian coba adakan komsel. Nah, dimulai dari 2 keluarga ya, atau 3 ya. Nah, kami setia melakukan itu. Terus gembala kami pada suatu hari itu berkata seperti ini. Nah, kenapa kamu tidak mulai memimpin? Maksudnya ada ibadah gitu ya. Di situ dimulai dari 3 keluarga nggak apa-apa. Berarti istilahnya satelitnya gitu. Nah, akhirnya perjalanan dimulai. Pak Roy ini yang cerita. Siap, oke. Ibu, Bapak, Pastor dan Pastor Monica, itu setelah sekian berapa tahun diberikan momongan? 4 tahun ya. 4 tahun ya, oke. Baik. Saat kami menikah 95, 99 itu baru punya anak. Yes, silakan Pastor Ram boleh ceritakan perjalanannya memenuhi panggilan Tuhan ya, high calling-nya. Silakan. Ya memang ketika proses yang kami lewati itu saya sempat dalam hati juga berkata kepada Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan semua ini boleh jadi, saya siap Tuhan, apa yang Tuhan mau pakai untuk saya kerjakan, saya pasti akan kerjakan. Tapi ya itulah Indi, memang ketika akhirnya kami benar-benar diberi anak, itu saya benar-benar total semangat, semangat. Tetapi yang namanya manusia itu seringkali ketika kita diberi sesuatu yang luar biasa dan kita punya janji, kita pasti akan menepati. Tetapi berjalan dengan waktu ya kembali lagi seperti semula lagi. Jadi kadang juga ogah-ogahan, kadang aduh kok gini, kok gitu ya. Nah, sampai ya nggak ada sesuatu yang membuat bergairah seperti itu. Nah, sampai satu titik di mana ketika kami lakukan semua apa yang Tuhan taruh dalam hati kami kerjakan. Tetapi ya pada umumnya lah seringkali kita ngomong gampang tapi ngelakoni kan nggak gampang ya. Jadi sampai akhirnya satu hari itu anak saya BAB-nya itu susah gitu. Jadi itu umur 2 tahun ya. Umur 2 tahun itu kalau dia mau buang air besar itu kesakitan sekali. Bahkan dia merasa kalau sudah tiba waktunya dia harus buang air besar itu, dia cari tempat untuk sembunyi. Jangan sampai papa mamanya tahu. Seperti itu. Sampai kami di rumah itu stok yang namanya obat dulkolak gitu. Ya, karena memang saya tahu dan kami juga sudah periksakan ke beberapa dokter juga anak ini kenapa
Dan semua dokter bilang ya kalau memang bermasalah seperti itu ya coba dikasih jus pepaya, obat-obat dan lain sebagainya, tapi nggak mempan. Nah, sampai pada satu titik saya kembali dipertemukan dengan hamba Tuhan yang sempat mendoakan kami ini. Dia bilang, ya ayo kalian berdua minta ampun sama Tuhan. Nah, saya bilang, loh memang kami lakukan kesalahan apa ya Pak gitu. Ya nggak ngerti wes pokoknya minta ampun lah. Itu saya baru tahu bahwa memang kadang kita ini ketika dikabulkan sesuatu, wah kita semangat. Tapi begitu sudah nggak ada sesuatu tantangan yang lain itu rasanya ya flat biasa aja. Nah, akhirnya saya kemudian ya di situ berdoa bersama-sama dengan beliau ini. Saya bertiga, saya, istri saya, anak saya, dan hamba Tuhan ini. Kemudian dia tumpangi tangan kami, dia berdoa. Nah, luar biasanya ini sejak hari itu berapa puluh tahun yang lalu, itu mulai hari itu juga sampai dengan hari ini, anak saya kalau BAB itu lancar banget. Gitu. Tuhan. Jadi itu yang membuat saya semakin terpana bahwa kalau kita nggak sama Tuhan itu nggak mungkin kita bisa seperti itu. Dan itu yang membuat saya benar-benar semangat sampai dengan hari ini. Walaupun tantangan tetap ada. Dan tantangannya itu artinya juga nggak mudah ya. Tapi bersama Tuhan pasti dimampukan seperti itu. Iya. Iya. Memang kita ketika memutuskan untuk tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan itu tidak serta-merta kemudian red carpet, semua mudah, semua gampang ya. Justru level up ya Pastor ya. Masalahnya jadi nambah lagi. Kenapa sih? Kayaknya kalau saya lihat sih supaya kita nggak santai gitu ya. Santai, nggak di zona nyaman. Ya cukuplah enak-enak gini kayak gitu enggak. Tapi benar-benar kita tetap berfokus pada Tuhan dan kemuliaannya. Nah, Pastor Roy, memutuskan untuk sepenuh waktu ini. Dulu, by the way, Pastor Roy bekerja di luar kah? Sebagai istilahnya bekerja secara umum ya? Iya. Saya bekerja di bidang konveksi pada waktu itu. Saya masuk ke gerai-gerainya Matahari Dep Store ya. Nah, itu mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Bali. Seperti itu. Jadi saya setiap bulan pasti keluar kota. Dan memang ya ini yang menjadi sebuah titik di mana ketika pada akhirnya tahun 2010 saya pelayanan mulai tahun 2002 itu praktis. Nah, kemudian 2010 saya memastikan untuk saya full time. Seperti itu. Dan itu ya nggak mudah juga sih memang. Tetapi Tuhan itu bawa kepada satu dimensi ke dimensi berikutnya. Dan itu sesuatu yang saya boleh katakan bahwa Tuhan kita ini benar-benar Tuhan yang hidup. Makanya seringkali juga saya sampaikan kepada jemaat, ayo ngalami secara pribadi dengan Tuhan. Nah, kalau kita ngalami secara pribadi dengan Tuhan, pasti kita akan bisa sampaikan, kita bisa saksikan bahwa Tuhan yang kita sembah ini benar-benar nyata. Tuhan yang kita sembah ini benar-benar ajaib. Tapi kalau hanya mendengar kesaksian dari orang-orang, hamba Tuhan sekalipun, ya kita hanya tahu bahwa apa ya? Oh ya, memang Tuhan baik. Tapi kan nggak ada sesuatu yang keluar dari hati. Seperti itu. Jadi saya dorong setiap jemaat untuk ayo ngalam sekecil apapun, sesimpel apapun kesaksian itu. Orang kita bisa datang dari rumah menuju ke gereja itu aja sebetulnya sudah sebuah kesaksian yang hidup. Karena kita seringkali dengar ya, ada beberapa orang yang sudah siap mau datang ke gereja, tapi tiba-tiba di tengah perjalanan harus mengalami sesuatu dan sebagainya lah. Itu kan sesuatu yang sebetulnya rutinitas yang sudah kita lakukan seperti itu. Iya. Gitu. Baik, yang membuat Pastor Roy memutuskan untuk sepenuh waktu itu karena ada hamba Tuhan yang meneguhkan atau memang benar-benar ketika Pastor Roy bersatu teduh pribadi dengan Tuhan kemudian oke, saya mau gitu. Bagaimana Pastor? Ya. Jadi sebetulnya gini, Indi. Saya dengan istri saya ini selalu juga ketika di tengah perjalanan untuk pengembalaan itu selalu bertanya juga dalam diri kami masing-masing, bener enggak toh kita ini dipanggil untuk jadi hamba Tuhan.
seperti itu. Jadi pendeta, jadi gembala seperti itu. Sampai satu hari saya itu ketemu dengan seorang hamba Tuhan senior yang saya anggap mestinya bisa jawab pertanyaan kami. Saya tanya, Pak, sak jujure, kami ini benar enggak toh Pak jadi hamba Tuhan, jadi gembala? Nah dia jawab, Roy, jalani aja sama Tuhan. Pasti. Nanti kan kamu akan dibawa kepada apa yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, ketika saya dengar seperti ini, jujur, ya baik. Tapi itu ya kami tahu juga bahwa jalani aja kan seperti itu. Iya. Rasanya nggak puas dengan jawaban itu. Tidak Sampai tepat pada saat gitu ya, Pastor ya. Nggak yang, ayo yang iya, pasti, jangan yang absurd gitu kan. Maunya begitu. iya. Ayolah, yang Nah, tepat aja, yang yes gitu. Iya, sampai pada akhirnya kami dipertemukan kembali dengan seorang hamba Tuhan yang senior juga, bahkan mengembalakan puluhan ribu jemaat juga. Itu satu kesempatan di mana saya ada di satu ruang dengan beliau ini berdua. Saya tanya, Pak, aku mau tanya, menurut Bapak, aku ini cocok enggak toh Pak jadi hamba Tuhan, jadi seorang pendeta, jadi seorang gembala? Saya bilang seperti itu. Nah kemudian dia bilang gini, Roy, Tuhan itu enggak cari orang yang cocok, Tuhan cari orang yang mau. Dia bilang seperti itu. Nah ini ketika hal ini disampaikan baru membuat saya ini hati itu mengkap-mengkap. Iya, Nah, kan, kita ikut-ikut nih Pastor. Ikut-ikut. Bukan yang qualified ya ternyata ya. Qualified ya, menurut manusia, tetapi memang mau. Duh, ikut merinding ini ya. mau apa enggak kan gitu ini. Jadi Ya. ketika hal itu disampaikan baru saya benar-benar ngerasa apa ya, ya wes Tuhan. Kalau memang ini panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya mau. Nah sejak hari itu sampai dengan hari ini saya ya mengerjakan dan semuanya Tuhan perlengkapi, Tuhan juga mampukan dengan berbagai hal yang memang harus kami lakukan seperti itu. Ya, oke, luar biasa. Pastor, ini yang perlu mungkin belum saya tanyakan. Dalam melewati beberapa tadi ya, termasuk memutuskan untuk yes or not atas panggilan itu juga satu struggle ternyata ya. Mini struggle atau justru struggle yang besar. Itu yang jadi support system siapa aja nih, Pastor? Pastor Roy sama Pastor Monica. Ya itu tadi Lindi, ketika saya berkata bahwa ya Tuhan saya mau, ternyata itu memang maunya Tuhan juga. Artinya ketika kita itu sudah iya siap, Tuhan itu nggak tinggal diam Lindi. Tuhan itu kirim orang-orang yang memperlengkapi kami. Tuhan bawa kami kepada sebuah komunitas yang satu dengan yang lain itu saling support, walaupun memang ada beberapa orang yang ya orang Jawa ngomong kadang nganyel ke, greget ke, gitu ya. Dalam pengembalaan Itu malah asik ya. Itu orang-orang kayak yang itu membentuk gitu ya Pak Esther ya. Ya, kan firman Tuhan juga katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi di situ justru Tuhan itu asah kami, respon kami seperti apa. Nah kalau belum kami ini juga wis nyerah ya wis nggak akan jadi seperti sampai dengan hari ini. Seperti itu. Jadi ya itulah yang terjadi, mau tidak mau memang Tuhan kita ini luar biasa. Yes. Ya. Oke. Nah itu dia Gensol ya. Ini dari story Pastor Monica dan Pastor Roy ya. Kita bisa tangkap bahwa ternyata yang dikirim itu bukan yang selalu yang indah-indah, bukan. Karena semua saling melengkapi, berwarna ya Pastor ya. Kayak gambar dikasih warna, pewarnanya macam-macam tuh. Ada hijau, merah, wah itu bagus. Kalau dijadiin satu dan mengaplikasikannya tepat itu, waduh bakalan jadi satu lukisan yang amaze banget ya. Oke, well, ada lagi yang mau dibagikan nih, Pastor. Waktu masih panjang sebenarnya sampai dengan 10.30. Pastor Ray dan Pastor Monica mau menambahkan dalam perjalanan memutuskan dia dan tidak, support yang diberikan Pastor Monica seperti apa? Selain menempatkan beliau sebagai satu imam ya, pemimpin. Saya tadi lihat bahwa Pastor Monica itu tetap memandang Pastor Roy meskipun disebut tadi Pastor Roy sendiri sebut KTP atau enggak, tapi tetap ditempatkan sebagai imam dalam keluarga. Pastor Monica silakan. Iya, saya bersyukur memang pengajaran tentang itu betul-betul nempel ya di saya. Jadi
keputusan-keputusan seperti itu memang saya berpikir imam atau suami itu yang Tuhan sudah berikan tugas itu supaya dikerjakan dengan baik gitu ya. Nah, memang tidak mudah pada awalnya untuk menerima ini keputusan suami waktu itu, walaupun suami juga memang bertanya, kami diskusi gitu. Tapi pada suatu hari saya sendiri pribadi memutuskan untuk ya sekali lagi keputusan Tuhan itu yang utama. Kalau kami sudah menentukan itu, pasti itu dari yang ada, perjalanan yang ada itu, saya tahu bahwa itu panggilan Tuhan buat suami saya. Sehingga waktu itu saya sendiri juga yang mengusulkan kepada suami untuk sudah letakkan pekerjaanmu dan layani Tuhan dengan full time itu, dengan sepenuh waktu dan sepenuh hati. Ya, lalu berjalanlah pengembalaan yang ya suka duka ya, tetapi di situ kami melihat Tuhan selalu menyertai, walaupun di dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, Tuhan itu mengangkat kami, Tuhan menguatkan kami dan menghibur kami, sehingga selalu ada solusi yang terbaik, dan berjalan dengan waktu itu kami terus dilatih untuk semakin kuat. Ya, dari pengalaman yang ada, kami semakin mengerti arti pengembalaan, di mana kami datang harus melayani, bukan dilayani, harus punya hati hamba, seperti itu ya, yang dasar-dasarnya. Nah, dari situ sampai dengan hari ini yang kami bersyukur karena selalu ada Tuhan di mana ada mungkin kesulitan, tantangan seperti sekarang ini. Kami harus, mungkin Pak Roy belum cerita ya, kami harus berpindah-pindah tempat gereja karena satu dan lain hal, mungkin kontrak ya. Ya, kami harus kontrak dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, tapi itu juga membentuk kami untuk semakin tough di dalam Tuhan ya. Sampai dengan hari ini, meskipun masih sewa, tapi kami percaya itu juga anugerah Tuhan. Sampai dengan kami, kalau Tuhan izinkan, memiliki tempat ibadah yang permanen. Nah, itu suka duka kami ini. Tapi lebih banyak sukanya lah di dalam Tuhan. Nah, betul, di dalam Tuhan sukanya lebih banyak ya. Oke, ini memang sih menyandarkan penuh dalam pembelian. Waktu memutuskan itu, ada nggak sih Pastor yang ngerasa takut nanti gimana, pemenuhan kebutuhan segala macam, karena kan nggak bisa berhitung ya. Di dalam Tuhan tuh kita nggak ada yang namanya debit kredit gitu kan. Tadi Pastor Monica seperti bilang, semuanya itu harus kita melakukan sesuatu buat Tuhan, tidak mempertanyakan yang saya dapetin kalau mutusin ini apa nih, nggak kayak gitu. Tapi apa yang bisa kita berikan gitu kan. Waktu itu sempat kepikir itu atau totally bahwa kalau kita bahwa Tuhanlah yang ada di balik keputusan besar kita, kemudian kita sangat yakin karena jaminannya adalah kita akan ada di tangan Tuhan gitu. Ada seperti itu Pak Esa? Ketika memutuskan. Ya, itu betul Indi. Itu tidak dipungkiri itu ada dua-duanya. Jadi yang ini sampaikan tadi tentang finansial dan juga tentang ini panggilan Tuhan, itu memang berkecamuk ya di dalam pikiran kami. Tapi puji Tuhan sih, saya pribadi selalu melatih diri saya untuk apapun yang jadi keputusan Tuhan, itu kami mau taat. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki kami tidak taat, itu jangan sampai itu. Saya juga berdoa minta sama Tuhan hati yang seperti itu. Makanya yang pertama adalah keputusan Tuhan pribadi. Saya percaya kalau Tuhan itu berkehendak seperti ini, pasti semuanya itu dicukupkan. Ya, walaupun dalam perjalanannya ya ngeri-ngeri sedap memang, akan kebutuhan di depan mata. Tapi luar biasa. Hari-hari ini kami juga mengalami setiap ada tantangan, kebutuhan, dan kami doakan, kami bertanya kepada Tuhan apa yang harus kami lakukan.
pertolongan itu segera datang, tidak Mhm. berlama-lama, Ya. sesuai dengan apa yang kami butuhkan itu Tuhan pasti nyatakan. Itu ini yang membuat Yes. kami terus melangkah dengan pasti dan melangkah dengan mantap ya di dalam Tuhan. Yes. Wow. Ini mau tambahkan? Mas Roy, silakan tambahkan. Karena saya selalu senang, selalu tertarik dengan bagaimana seseorang bertemu dengan panggilan Tuhan, menghidupinya yang tidak mudah tetapi terus berjalan karena ada Tuhan di dalamnya. Pastor Romy, silakan. Terus. Ya, ini Lanjutkan. sebetulnya apapun yang kita kerjakan itu semua kan yang tahu juga kita sendiri ya. Mau berbicara tentang sesuatu, bahkan kesaksian pun itu ditambah atau dikurangi itu kan yang tahu kan kita sendiri. Jadi sekali lagi memang kami belajar untuk memiliki sebuah ketulusan seperti itu. Tetapi kan itu juga relatif dan juga cara pandang orang kan masing-masing berbeda. Ya, nah itu seringkali yang membuat saya itu juga jujur kadang tuh bertanya-tanya juga dengan Tuhan ya, artinya Tuhan wong kami ini kan ya wis tenanan toh Tuhan, sudah benar-benar totalitas seperti itu. Mosok toh kami ini nggak dapat sesuatu yang seperti yang kami inginkan seperti itu ya. Tapi ternyata memang Tuhan itu luar biasanya itu apa yang kita inginkan kan Tuhan nggak inginkan, tapi yang Tuhan inginkan kan kita yang nggak inginkan kan seperti itu. Jadi selalu bertolak belakang seperti itu. Tapi apapun yang Tuhan berikan itu selalu yang terbaik. Selalu yang terbaik. Itu yang membuat saya itu ya apa ya bahasa kerennya itu terpesona ya dengan Tuhan. Memang Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Selama kita ini benar-benar memiliki iman percaya dan total kepada Tuhan. Karena jujur kalau hari ini kami boleh ada seperti sekarang ini, kalau enggak Tuhan enggak mungkin, saya katakan seperti itu. Jadi memang ya sekali lagi mungkin orang akan mungkin memberi sebuah komentar lah, itu kan Pak Roy. Nah aku tuh Pak nggak pernah ngerasa kayak aku misalnya seperti itu ya. Nah kan gini, masing-masing itu punya cerita seperti itu. Makanya saya bilang, ayo ngalami dewi Tuhan itu akan membuat kita berbeda seperti itu. Iya. Mau saya tambahkan ini boleh ya? Boleh banget, Mr. Monica, silakan. Waktu saya dengar Pak Roy cerita ini, saya diingatkan sebuah kesaksian yang kami alami itu tentang rumah yang kami tinggali sampai hari ini. Dari situ dan perjalanan yang berikutnya, saya mengenal Tuhan itu adalah Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kami mau, apa yang kami inginkan. Tapi kadang terjadi Tuhan itu nggak izinkan gitu. Tapi endingnya Tuhan itu memberi yang lebih baik seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Jadi perkara rumah itu, kami cari rumah itu juga seperti itu. Mungkin suami saya nanti akan cerita bagaimana Tuhan itu tidak menjawab doa suami saya untuk sebuah rumah yang diinginkannya, tapi justru dibalik itu Tuhan itu memberikan yang lebih baik. Nah, dari situ kami belajar, oh iya, nggak selalu yang ditolak Tuhan itu asal ditolak aja gitu. Tapi Tuhan itu mau kamu tuh terima yang lebih baik, gitu loh. Jadi, wah itu berkesan buat saya dan sampai dengan hari ini saya menikmati pemeliharaan itu. Nah, mungkin saat bisa di. Silakan, Pastor. Saya yang ikut seneng ini menikmati kisah ini. Silakan, Pastor. Ya. Singkat ya, karena kalau ini saya ceritakan mungkin bisa jadi sampai jam 1 ini. Nanti program lainnya jadi nggak dilanjutkan. Nggak apa-apa, Peter dituntasin sampai 10.30. Silakan. Jadi satu saat kami ini kan dalam pelayanan, kemudian kami butuh rumah. Nah rumah yang kami tinggali itu memang kami mesti harus cari tempat yang baru, yang sesuai dengan kapasitas budget keuangan kami juga. Nah satu hari ketika saya mendengar kabar ada lelang rumah dari bank pada waktu itu dari tahun 2000-an di bawah 2005 ya, itu saya mencoba ikut
dan saya sempat datang, saya lihat rumah itu kondisinya seperti apa, dan nomor rumahnya pun saya masih ingat sampai dengan hari ini, nomornya itu 12A. Nah, 12A itu kan 13 ya Indi ya. Sebetulnya kan nomor 13. Jadi sebetulnya itu nomor yang tidak dikehendaki oleh orang-orang pada umumnya. Nah, harganya pun sebetulnya sudah sesuai dengan keuangan yang kami punya. Jadi nggak terlalu besar, mungkin luasnya sekitar 100 sekian lah. Nah, pada waktu itu saya masukkan lelang nominal yang kami sampaikan, dan berjalan dengan waktu saya yakin bahwa ini pasti akan saya dapat. Seperti itu. Mantep banget. Nah, sampai satu hari ketika saya pulang dari pelayanan, ada teman yang sampaikan ke saya, Pak, besok pengumuman nih. Iya, Pak, pasti dapat enggak? Saya sampaikan, pasti. Saya bilang gitu. Pasti, wes itu pasti jadi milik saya. Nah, besoknya diumumkan, saya cari nama saya, nomor rumahnya, ternyata namanya bukan saya ini. Waduh, hari itu juga saya merasa kecewa. Saya gelo banget. Saya nggak bisa ngomong lah. Nyalah ke siapapun juga nggak ngerti. Seperti itu. Tapi kok kayak ini kok sudah pasti, tapi kok enggak gitu loh. Nah, itu enggak berapa lama kemudian, saya pagi-pagi itu datang ke kantornya istri saya. Di mejanya itu ada brosur, dan brosur perumahan itu salah satunya juga di perumahan yang ada kami lelang tadi. Nah, ketika saya lihat, istri saya bilang, "Mbok coba didelok sih, dilihat-lihat dulu." Nah, ketika saya lihat ada ini yang dijual, tapi harganya itu bisa 3-4 kali lipat dari nilai uang yang kami siapkan. Seperti itu. Jangan jelas saya bilang, wes ora mungkin, enggak mungkin lah, saya bilang seperti itu. Nah, tapi istri saya itu ya makanya perlunya istri sebagai seorang penolong ya, seperti itu ya. Dia bilang, wes kan ya ora ono salah itu, dicoba dulu gitu, didelok sih katanya gitu. Oke, saya telepon karena ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Ternyata teman saya itu yang di brosur itu. Nah, kemudian dia bilang, "Loh Pak Roy, ada di mana?" "Ini di kantornya istri saya." Lah kan tidak, yuk kita lihat sekarang gitu. Oke, saya luncur ke sana, saya lihat lokasinya, saya lihat rumahnya masih dibersihkan, besar sekali Indi, karena harganya kan 3-4 kali lipatnya. Nah, ketika saya lihat di sana dengan beliau ini, dia bilang, "Piye Pak Roy, seneng enggak tempat ini? Cocok enggak?" Saya bilang, dia bilang seperti itu. Nah, saya bilang, "Ya seneng Pak, cocok," saya bilang gitu. "Saya ora cocok duitnya," saya bilang gitu. Nah, tapi dia bilang gini, ginilah, sing penting Pak Roy seneng dulu. Nanti masalah selanjutnya kita sama-sama pikirkan, dia bilang gitu. Wah, tapi kayaknya mungkin Pak, saya bilang gitu, uang duit ora nyandak, saya bilang gitu. Wes toh Pak, enggak apa-apa. Nah, kemudian singkat cerita ini, kami ini terus diajak ketemu dengan beliau ini sampai pada akhirnya deal. Bahkan saya sempat ngomong, "Pak, aku nyicil aja gajiku rak nyandak," saya bilang seperti itu. "Enggak apa-apa Pak, wes toh, wes gini, tak undurke. Jadi punya uangnya berapa, serahno semua, nanti kekurangannya kita bagi." Nah, pembagiannya saya bilang, "Iki untuk pembagiannya aja, ini pembagiannya kalau saya seluruh gaji saya dibayarkan aja enggak cukup," saya bilang gitu. "Ya ginilah Pak, tak undurke lagi," dia bilang gitu. Jadi dari yang 8 bulan jadi 12, yang dari 12 bulan jadi 18 bulan, seperti itu. Nah, tapi anehnya ketika akhirnya kesepakatan itu diambil, Indi, itu enggak 18 bulan, lebih dari 18 bulan. Karena apa? Karena ketika kami itu mau bayar, anehnya itu malah beliau ini bilang, "Pak, wes ora usah bayar sih, ngenteni sik sedelok Pak. Nanti kalau saya ngabari Bapak baru dibayar enggak apa-apa." Ya tak tunggu tuh enggak dibayar, enggak dikabar-kabari ya, saya enggak bayar loh ini. Jadi nunggunya itu cukup lama. Jadi kayak buat nyelengi dulu gitu loh. Wow. Dan tidak mengingatkan ya. Ya, dan tidak mengingatkan gitu. Jadi itu cara Tuhan yang ajaib, dan pada akhirnya rumah itu jadi Tuhan beri buat kami, seperti yang tadi istri saya sampaikan bahwa yang harusnya cuma 100 sekian
rumah kami ini luasnya 360. Dan Wow. itu saya bilang, kalau nggak Tuhan nggak mungkin, saya bilang seperti itu. Jadi ya seperti istri saya tadi bilang, kadang Tuhan itu nggak izinkan apa yang kita mau itu dikabulkan. Karena Tuhan itu punya hal yang jauh lebih baik Yes. untuk kita. Seperti itu. Jadi jangan pernah menyerah dengan apapun. Ya, jangan menggerutu dengan apapun yang sepertinya kok nggak ada jawaban. Kalau kita tetap konsen, tetap fokus Mbak Tuhan, sudahlah, pasti nggak ada yang nggak baik yang Tuhan berikan. Saya ingat satu ayat ini saya bacakan ya, karena ini yang mengingatkan saya pada waktu itu ketika rumah ini jadi milik kami. Di sini dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini 1 Korintus 15 ayat 58. Nah, ketika saya ini kan bertanya-tanya Tuhan, kok kowe ya, saya ngomongin kowe gitu ya. Kamu ya Tuhan. Ini kok apik men toh Tuhan be aku, saya sampai ngomong seperti itu. Tiba-tiba Tuhan tunjukkan ayat ini loh ini. Artinya saya kemudian renungkan, oh maksud Tuhan itu apa yang kita lakukan selama ini yang sepertinya tidak ada sesuatu yang akan dihargai, itu Tuhan tetap menghargai gitu loh. Jadi apapun yang kita kerjakan, tidak ada yang pernah Tuhan itu berhutang buat kita. Seperti itu. Jadi ini yang membuat saya sampai dengan hari ini ya bilang, wes apapun lah Tuhan, saya akan tetap lakukan. Yang terpenting untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti itu. Ya, itu ini. Ya, luar biasa sekali. Ini saya belajar respon nih, Pastor ya. Dari awal tadi Pastor Roy sempat mempertanyakan, saya itu kurang apa tuh Tuhan sudah. Tapi ternyata Tuhan jawab dengan ayat itu. Jerih lelamu tidak sia-sia. Jadi soalnya untuk Anda yang mungkin saat ini mengajukan proposal ke Tuhan dan ditolak, kayak Pastor Monica dan Pastor Roy ya. Tidak semua proposal kita harus diterima. Tapi kita harus tahu respon-respon kita bagaimana ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kemudian juga ditemukan dengan situasi-situasi yang berbenturan banget dengan harapan kita, itu tuh jadi latihan yang sangat luar biasa. Oke, baik, Pastor dan Pastor Monica boleh sampaikan pesan semangat dan juga closing statement buat Good News Family semua yang bersama dengan kita yang mungkin melewati hal-hal serupa, tapi again kita berpengalaman secara unik bersama dengan Tuhan masing-masing. Silakan. Ya, yang pasti buat siapapun Good News Family yang mendengarkan talk show kesaksian kita hari ini ya, satu hal bahwa saya punya cerita seperti yang tadi sudah kita sampaikan, yang pasti masing-masing dari kita pun juga punya cerita yang mungkin berbeda, tetapi ujung-ujungnya itu Tuhan dimuliakan, pastikan seperti itu. Nah, yang pasti jangan pernah menyerah ketika Tuhan masih beri kesempatan sampai dengan hari ini. Kalaupun saya bilang, kadang kita itu masih, aduh kok gini, kok gitu. Nah jujur kalau hari ini kita bisa melewati pandemi COVID-19 saja, itu sesuatu yang luar biasa. Artinya bahwa itulah kesempatan yang Tuhan beri buat kita kalau kita masih boleh diizinkan sampai dengan hari ini. Jadi kerjakan saja, karena melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan, karena kita ini tidak hanya mengabdikan diri kita, tetapi juga tentunya mengalami transformasi dan tentunya untuk menjadi dampak buat siapapun yang ada di sekitar kita. Ya, itu Indi. Thank you. Baik. Pastor Monica ada yang mau dipesankan? Sama? Ya. Saya hanya menyampaikan bahwa di dalam pengembalaan khususnya ya, atau di dalam pelayanan itu pasti tidak selalu ketemu dengan hal yang mudah ya. Tapi di saat itu, di setiap musim hidup, andalkan Tuhan lagi. Karena pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Dan terus tetap semangat melayani Tuhan sampai akhir. Baik. Selalu itu tadi yang bisa kami hadirkan dalam perbincangan yang singkat dan terbatas. Saya sangat percaya, seperti saya sangat diberkati, Gunsonli juga akan mendapatkan insight dan berkat yang luar biasa dari perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Finally saya Indi,
Ya, saya Pastor Roy. Saya Monica. Untuk Good News FM bisa login for you at 94.9 Good News FM. Good news for the family. God bless.